Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan penuh hormat. Ibadah kita pada pagi hari ini di dalam penutupan bulan keluarga bagi gereja Tuhan dan bagi setiap kita terselenggara di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas kamu sekalian damai sejahtera surgawi dari kekal hingga kepada kekekalan. Amin. Kasih sayang, kami bersyukur kami boleh berhimpun kembali di dalam rumah-Mu pada pagi hari ini bersama-sama dengan segenap orang kudus-Mu yang Engkau tebus di dalam Kristus Yesus, datang dengan penuh sukacita, dengan penuh kerendahan, dan juga dengan penuh kegentaran. Oleh karena sesungguh-sungguhnya kami menyadari siapa kami di hadapan-Mu. Tentulah di sepanjang waktu dari minggu yang Tuhan telah karuniakan, Engkau mendapati kami bersalah di dalam segala sesuatu, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, di dalam perbuatan, perkataan, pikiran, perasaan kami, dan tindakan kami. Ya Allah, kami memohon belas kasihan agar sukacita kami menghampiri rumah-Mu pada hari ini, mendengarkan sabda-Mu, mempersembahkan ibadah dan pelayanan ini bagi-Mu, boleh sungguh menjadi sempurna. Ya Tuhan, ingatlah kami adalah debu dan abu yang semata-mata hanya dapat hidup oleh anugerah-Mu. Kami memohon belas kasihan, ampunilah kami, ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami ya Allah, dan karuniakan kepada kami hati yang terus diperbarui melalui kuasa daripada Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami dengan semakin lebih baik dan memperkenan hati Tuhan. Teguhkan hati kami untuk mengikuti jalan-jalan-Mu. Teguhkan hati kami untuk berpegang pada tuntunan kebenaran firman yang hari ini akan kami dengarkan kembali. Dalam momen bulan keluarga ini, kami memohon Tuhan sendiri yang berkenan dan bermurah hati, menguduskan, menyucikan, dan mengaruniakan segala berkat yang boleh membawa kami makin mempermuliakan Tuhan. Sebagai gereja, sebagai keluarga umat Allah, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Berkatilah segenap perangkat kudus yang telah mempersiapkan pelayanan bagi-Mu, dan kami semua umat-Mu yang bersama-sama melayani dan beribadah kepada-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan kami memohon tuntunan Tuhan atas ibadah ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari dengan hati penuh kasih kepada Tuhan dan senantiasa taat akan perintah-Nya, kita senantiasa mengingat dan kerjakan apa yang menjadi ke-10 hukum Allah yang telah diperintahkan kepada umat-Nya. 10 hukum Allah berbunyi demikian: jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas
atau yang ada di bumi, ada di atas alam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah dan kepadanya, beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu. Jangan menginginkan rumah sesamamu. Jangan menginginkan istri atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji syukur pada Tuhan, hari ini kita bersama-sama merayakan akhir dari rangkaian bulan keluarga. Mari kita bersuka cita, mempersembahkan pujian, hormat dan syukur kepada Allah untuk Yesus Kristus Tuhan kita, yang berkenan hadir di dalam setiap keluarga yang dikasihinya. Mari kita bersama-sama menyanyi terpujilah nama Yesus, KPPK 70, secara bersautan. Bait yang pertama kita mohon dinyanyikan oleh para orang tua dan kaum dewasa. Bait yang kedua oleh kaum pemuda dan remaja. Bait yang ketiga oleh anak-anak, dan bait yang keempat bersama-sama. Sekali lagi, bait yang pertama para orang tua dan kaum dewasa, bait yang kedua oleh kaum pemuda dan remaja, bait ketiga oleh anak-anak, dan bait yang keempat kita nyanyikan bersama-sama. Untuk referennya kita sama-sama menyanyikan dengan pada bait pertama, kedua, ketiga, keempat, setiap yang ditunjuk untuk bangkit berdiri bernyanyi, dan bait keempat kita bersama-sama berdiri. Silakan. Remaja,
ketika Yesus berada di tengah-tengah keluarga kita, sungguh berbahagia kita, sebab Dia akan memimpin, menuntun, memelihara, dan menyertai kita melewati perjalanan, suka maupun duka, hidup berkeluarga di tengah dunia saat ini yang menakutkan sekali. Sungguh Dialah Tuhan Gembala kita, sobat kita yang sejati. Maukah kita dan keluarga berjalan mengikut Dia, senantiasa setia mendengar isi hati Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita bersama menyanyi pujian Yesus Tuhan Gembalaku, sebagai anak-anak domba yang senantiasa mengikut Tuhan untuk yang dipimpin jalannya. KPPK 242 secara bersautan. Bait yang pertama oleh anak-anak dan remaja pemuda, bait yang kedua oleh kaum dewasa dan orang tua, dan bait yang ketiga bersama-sama, tidak perlu berdiri. Silakan. Anak-anak dan remaja pemuda. Dewasa dan orang tua. Tuhan Yesuslah sobatku yang menuntun jalanku, meski ku sesat kau dari bawa ke jalan benar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doa. Bersama-sama. Ku mau taat kepadamu, turut akan beritahu, kasih-Mu memenuhiku, ku mau serahkan diri. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi aku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi aku. Puji Tuhan, sungguh kita bersyukur kita sebagai milik Tuhan, dan kita mempunyai Allah yang sejati di dalam memimpin kita sebagai gembalanya. Adakah apa yang sedang membuat kita dan keluarga merasa ragu, putus asa, dan patah semangat untuk mengikut Tuhan pada saat ini? Mari mengingat anugerah Allah yang telah mengaruniakan kita iman kepadanya. Pada awal perjalanan hidup kita menjadi umat-Nya, mari mohon Roh Allah sendiri yang menguatkan dan meneguhkan iman, kasih, dan pengharapan kita kepadanya. Bersama-sama mari menyanyikan Ku Tahu Yang Kupercaya sebagai tekad kita untuk menyerahkan hidup kita dengan iman yang teguh. Siapa yang kita percaya? Satu pujian 220. Namun ku tahu yang ku percaya.
lagi, namun yang ku tahu, yang ku percaya. Ku tahu yang ku percaya, bahwa dapat Allah yang ku serahkan. Sekali lagi, namun ku tahu, ku percaya. Aku pun tahu bahwa ia dapat Allah yang ku serahkan sampai pada akhirnya, sampai pada akhirnya, sampai pada akhirnya. Adakah iman kita senantiasa mengarah pada Tuhan? Nyatakan iman kita pada saat ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama dengan orang kudus dan gereja segala abad. Mari nyatakan pengakuan iman kita percaya kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Perayaan syukur dan doa bagi keluarga menandai penutupan bulan keluarga pada hari ini. Sebuah persembahan musik akan dipersembahkan bagi Tuhan yang akan dirangkai kemudian dengan doa khusus untuk keluarga kita semua yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala Sidang Jemaat Pendeta Yarwan Halawa. Waktu saya serahkan.
kita masing-masing, baik kita yang dalam tahun-tahun awal atau sudah beberapa tahun ini memasuki kehidupan berkeluarga, maupun setiap kita yang sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun telah menjalani mahligai rumah tangga. Mari sekali lagi dalam kesempatan istimewa ini kita berdoa, kita menyerahkan, kita mendedikasikan keluarga kita di hadapan Tuhan. Saya akan memimpin di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih Engkau mengaruniakan keluarga sebagai salah satu bagian yang integral dari ordonansi, selain daripada ketetapan-ketetapan yang lainnya yang Engkau karuniakan bagi umat-Mu di dalam perjalanan hidup di tengah dunia ini, untuk memenuhi panggilan bukan saja untuk menata layani ciptaan, tetapi juga untuk melayani Engkau melalui seluruh keturunan kudus yang Tuhan hadirkan di bumi ini, melalui keluarga-keluarga orang-orang yang takut akan Engkau. Hari ini kami bersyukur menyadari bahwa kami adalah bagian dari keluarga. Kami berasal dari sebuah keluarga. Siapapun dan apapun keadaan kami pada hari ini, tidak ada satupun yang dapat menghalangi kami untuk bersyukur atas ingatan bahwa Tuhan telah mengaruniakan kami keluarga. Dan kami berdoa, kami memohon Tuhan berkenan melanjutkan kasih setia bagi keluarga-keluarga kami. Ya Tuhan, Engkaulah kekuatan dan pertolongan. Engkaulah yang penuh dengan kasih sayang di dalam tahun-tahun rahmat di dalam perjalanan di muka bumi ini, yang tidak selalu mudah bagi setiap kami, bagi keluarga kami masing-masing. Kami berdoa, Tuhan teguhkan hati kami untuk menjalani jalan-jalan terang dari tuntutan daripada firman. Karena sesungguhnya ketika kami dan keluarga kami boleh melayani dan beribadah kepada Engkau, menaati Engkau, maka sesungguhnya janji yang Tuhan karuniakan boleh menjadi milik kami, milik daripada setiap orang yang sungguh menaruh keyakinan, percaya kepada Engkau. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga di tengah perjuangan. Pertama adalah baru di dalam hidup setiap keluarga untuk mencintai dan mengasihi Tuhan dan firman. Kami memohon Engkau mengaruniakan keteguhan hati bagi setiap kepala keluarga pertama-tama, atau para ibu rumah tangga, anak-anak di dalam keluarga, menantu, cucu, dan setiap orang yang ada di dalam keluarga, saudara-saudara dan handai taulan yang boleh mengenal Engkau di dalam Kristus. Mohon ya Tuhan, Engkau mengaruniakan kekuatan untuk menjalani jalan-jalan terang di dalam pimpinan Roh, dengan teguh hati berjalan di hadapan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk segala tantangan dan segala persoalan, untuk segala kesulitan, terlebih di tengah zaman ini. Tuhan, Engkau yang meneguhkan keluarga-keluarga kaum pilihan. Dan biarlah kami boleh bersuka cita bahwa ketika kami bersungguh-sungguh menjalani jalan-jalan yang Tuhan tetapkan, maka kami boleh melihat kelimpahan penyertaan, pertolongan, dan tuntunan daripada Tuhan, yang mengaruniakan damai sejahtera dan yang mengaruniakan sukacita untuk boleh menjalani seluruh perjalanan hidup yang Tuhan gariskan bagi setiap kami masing-masing. Bapa di dalam sorga, kami memohon Engkaulah kekuatan dan penghiburan di sepanjang jalan melewati perjalanan hidup yang singkat di tengah dunia ini. Kami memohon kekuatan daripada-Mu. Kami memohon penyertaan bagi masa depan. Kami memohon perlindungan dari segala mara bahaya. Kami juga memohon tambahkan kepada kami kemampuan untuk menghasilkan buah kehidupan baru, untuk memperkenan dan mempermuliakan Engkau melalui ibadah, melalui pelayanan, melalui gereja Tuhan.
dan melalui kehidupan kami keseharian seanteronya. Terpujilah namamu, kami berdoa dan kami memohon segala hal yang baik dari Allah. Apabila ada di antara keluarga-keluarga yang pada hari ini boleh hadir dalam rumahmu dan mereka memiliki permohonan yang khusus, hamba-Mu berdoa, Bapa, sesuai dengan kasih karunia-Mu di dalam Kristus, berkenanlah mendengarkan dan berkenanlah menunjukkan kemurahan. Terpujilah namamu, di dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mempercayakan keluarga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan mengenal firman Tuhan. Berbahagialah setiap keluarga yang percaya kepada Tuhan. Tuhan itu sungguh baik bagi setiap orang yang mengasihi dan takut akan Dia. Firman-Nya sungguh ajaib, hidup dan indah untuk memberikan hikmat, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Pemberian firman Tuhan pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Daniel Jonathan. Mari nyatakan tekad kita menyambut pemberitaan firman Tuhan, karena kita percaya dan mengamini hanya oleh kuasa firman Tuhanlah yang boleh mengubah, memperbarui hidup baru kita untuk menghadapi tantangan zaman. Kita akan menyanyi pujian firman indah, firman ajaib, dan firman hidup. KPPK 144. Kita nyanyikan secara bersautan. Bait yang pertama oleh kaum pria, bait yang kedua oleh kaum wanita, dan bait ketiga kita bersama-sama memuji Tuhan. Dan untuk referennya kita boleh bersama-sama menyanyi. Satu pujian 144 firman hidup, sambil kita menyanyi dan menghayati dan mengamini kuasa firman Tuhan. Kaum pria, bait yang pertama. Firman Khalik semesta, ajaib firman yang mengasuh makhluknya, ajaib firman bimbingannya bagi orang sesat. Bersama-sama firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Sekali lagi, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Silakan kaum wanita. Sama-sama firman indah, firman hidup, firman ajaib. Firman indah, firman ajaib, firman yang
Dan yang bertiga bersama-sama. Firman ajaib, firman hidup. Firman ajaib, firman yang sekali lagi, firman indah, firman ajaib, firman hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang Selamat pagi. Shalom. Masih ingat saya? Wah, puji Tuhan ya. Tuhan berkati semua dan saya bersyukur bisa menikmati ibadah ini. Pagi ini yang pimpin Pak Hendra semangat sekali. Saya ingat dulu waktu saya khotbah yang mimpin penginjil Rina, betul dah. Mana penginjil Rina? Enggak ada. Oh iya, puji Tuhan, kita pada penutupan bulan ibadah ini kita merenungkan satu tema, to be a godly family. Kita menjadi keluarga yang beribadah, yang melayani Tuhan, ya. Mari kita baca di dalam Yosua 24. Kitab Yosua 24 ayat 14 sampai 15 ya. Kitab Perjanjian Lama, kitab yang ke-6. Yosua 24 14 sampai 15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhlah kepada nenek moyangmu, telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah pada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah berdoa kepada Tuhan. Tibalah saatnya Tuhan menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami yang penuh dengan cacat celah, penuh dengan kelemahan, namun Tuhan masih mau mengingatkan kami, masih mau menyapa kami, menguatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni segala kelemahan kami, sertailah pembawaan firman Tuhan pada pagi ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penebus kami yang setia. Amin. Saudara sekalian,
Saya diminta khotbah tentang keluarga yang beribadah. Saya kasih tahu saudara, saya menikah, ini istri saya di sini, 48 tahun. 2 tahun lagi saya pernikahan emas ya. Nah, saudara sekalian, yang saya kasih tahu pada saudara, saya sering diundang khotbah tentang keluarga, tapi banyak kali selalu saya tolak. Saya menolak. Mengapa tidak mau khotbah tentang keluarga? Jarang sekali. Karena banyak hal di dalam keluarga itu teoritis. Apakah itu hal yang praktis yang dipraktekkan di dalam kehidupan? Itu adalah lain hal. Saudara sekalian, 48 tahun kami menikah. Ayat firman Tuhan ini menjadi landasan di dalam pelayan, di dalam rumah tangga kami. Khususnya bagian yang terakhir. Di sini Yosua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, ayat yang menguatkan kami sekalian. Di dalam bahasa Mandarin dikatakan, 至于我和我家我们必定侍奉耶和华. Artinya kami dan keluarga kami pasti, ini tidak ditegaskan di dalam terjemahan Indonesia maupun Inggris. Piting sifung Yehova. Oh saudara, itu merupakan satu tantangan. Saya waktu baru menikah saya pikirkan, apa bisa keluarga saya nantinya itu jadi keluarga yang beribadah. Nah saudara, ini nanti akan saya lanjutkan ya. Nanti aja. Nah, saudara sekalian, saya usia sudah 74 tahun. Luar biasa ya. Siapa yang lebih tua tadi saya? Pak Hendra belum ya? Pak Hendra masih 60-an, 50-an bukan ini. Ah, ini. Saya 74 tahun. Tahun lalu saya khotbah, mungkin saudara lupa. Saya pernah nyinggung bahwa Alkitab mengatakan kalau usianya 70 tahun itu adalah anugerah ya. Kalau lebih itu adalah anugerah Tuhan. 70 tahun. Orang Tionghoa aja mengatakan 70 itu sudah jarang. Saya nggak tahu saudara masih ingat enggak. Saya waktu itu saya katakan, 人生70 gulai sih. Jarang sekali. Nah itu saya diminta khotbah tentang keluarga pakai ayat ini. Ayat ini di dalam bagian yang pertama ayat 14 mengatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Di dalam bahasa Inggrisnya, now fear the Lord. Kamu takut akan Tuhan. Saudara sekalian, takut akan Tuhan ini di dalam bahasa asli diterjemahkan minimal ada beberapa. Yang penting, yang pertama juga diterjemahkan menjadi walk with God. Jalan sama-sama dengan Allah. Itu takut akan Tuhan. Teringat saudara sekalian akan kisah dari Henokh. Henokh berjalan bersama-sama dengan Tuhan 300 tahun. Saudara, apakah saudara orang yang takut akan Tuhan? Dites diri kita. Kita ini tengah jalan sama-sama dengan Tuhan. Kalau kita
jalan sama-sama dengan orang yang pakaian najis semua. Ya, kayak Pak Hendra pakai jas, Pak Yarmo pakai jas. Saudara pakaian gak malu gitu. Apalagi jalan dengan presiden misalkan. Jalan sama-sama. Saudara sekalian, di dalam ayat ini takut akan Tuhan, artinya jalan sama-sama dengan Tuhan. Saudara beribadah di tempat ini adalah saatnya saudara tahu bahwa Tuhan tengah berjalan bersama-sama dengan kita. Maka itu sering saya katakan di dalam jemaat, jangan datang ibadah terlambat. Kamu suruh Tuhan nunggu. Kamu jalan sama-sama dengan Tuhan. Tuhan ada di sini. Tahu, masa pandemi banyak khotbah-khotbah online. Sikap kita di dalam khotbah onsite ataupun online itu apakah kita tahu, kita jelas bahwa kita jalan sama-sama dengan Allah. Ada kalanya khotbah online, saudara. Kalau kita khotbah mau ke gereja pakainya masih masih bagus sekali masih. Tapi kalau kita khotbah online di rumah, wah sembarangan aja, betul enggak ya? Sekarang aja. Ada yang sambil olahraga, sambil jogging. Loh, betul. Jemaat katanya ibadah online, ditinggal jogging. Ada yang sambil makan kacang, enak-enak dewek. Nah, saudara sekalian, apakah sadar di dalam ibadah seperti ini Tuhan ada di samping kita? Saudara sekalian, mengapa banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang katanya sudah diperanakan kembali, katanya sudah lahir baru kan, katanya sudah ciptaan baru, katanya sudah dapat hidup Kristus, tapi kenyataannya masih terus-menerus tinggal di dalam dosa. Mengapa saudara? Banyak anak-anak Tuhan di luaran tak karu-karuan, ke tempat perjudian, ke tempat pelacuran, ke tempat mabuk-mabuknya, ke tempat-tempat yang dimana tidak berkenan oleh Tuhan. Apakah sadar kita ini samping kita tengah jalan sama-sama dengan Allah? Kalau saudara pergi ke tempat-tempat pelacuran, artinya saudara ngajak Tuhan masuk sana. Oh saudara sekalian, maka di dalam Mazmur 1 ini dikatakan sebagai satu pintu gerbang masuk di dalam ibadah. Yang terutama di sini dikatakan yang pertama, yaitu kita tidak berbuat seperti orang tidak kenal Tuhan di dalam dosa, melainkan kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ini yang pertama. Yang kedua dikatakan takut akan Tuhan itu dikatakan walk before God, jalan di depan Allah. Saudara sekalian, sadarkah kita bahwa kita sehari-hari sebenarnya yang kita lakukan ini sebagai penontonnya adalah Allah. Ini dikatakan di dalam Kejadian 17 ayat 1. Ada, oh ya ini betul ya. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di mana? Di hadapanku dengan tidak bercela. Saudara sekalian, jadi kita mesti menyadari
bahwa sebenarnya kita ini hidup di depan Allah. Hidup ditonton oleh Allah. Tadi kita mengucapkan 10 hukum. Hukum yang pertama apa? Jangan ada ilah lain. Di mana? Di mana? Di hadapan hadirat-Mu. Jangan ada ilah lain di hadapan hadirat-Ku. Artinya kita ini selalu di hadapan Tuhan. Saya tanya saudara, kalau di hadapan Tuhan kita tidak boleh ada ilah lain, di belakang Tuhan boleh tidak? Di belakang Tuhan boleh? Oh, Alkitab bilang di depan tidak boleh, di belakangnya Tuhan nggak apa-apa semua. Loh, yang jadi masalah, Daud mengatakan di dalam Mazmur 139, katakan kita ini mau lari kemana? Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Allah itu adalah Allah yang maha hadir. Kita lari kemana? Bisa melarikan diri dari Allah. Saya berapa puluh tahun yang lalu waktu pimpin satu retreat remaja itu, di daerah Tumpang sana yang dingin. Jam 12 malam ada anak remaja itu renang. Waduh, kita ini apa nih? Jam 12 malam teriak-teriak. Kebetulan papanya saya kenal. Saya datang ketemu papanya, anakmu wakali, ngawur kamu. Anakku ini kalau di rumah, waduh antengin, anak baik kayak gini, kamu katakan anak nakal. Nah, nggak tahu anak yang baik apa loh. Di hadapan papanya bisa baik, di belakang papanya baik enggak? Nah, saudara sekalian, itu yang jadi masalah. Mengapa kita ini begitu gampang berbuat dosa? Bukan saja hal yang kelihatan. Karena Alkitab jelas mengatakan kepada kita, di dalam pikiran kita, di dalam tutur kata kita, di dalam kelakuan kita, itu jelas sekali di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan dengar, ditembus sampai ke dalam hati kita. Maka itu kita jadi anak-anak Tuhan. Apakah kita ini orang yang takut akan Tuhan? Coba periksa diri sendiri. Apakah kita ini sadar kalau kita jalan sama-sama dengan Tuhan? Apakah kita sadar kalau kita ini jalan di hadapan Tuhan? Yang ketiga, jangan lupa ya, lain kali kalau saya diundang Pak Herman khotbah lagi saya tes, coba lu ingat enggak? Ya, yang ketiga kata walk after God. Artinya kita ini jalan mengikuti Tuhan, di belakang Tuhan. Ya, di dalam ayat ini dikatakan Ulangan 13 ayat 4, jangan lupa. Ulangan 3 ayat 4. Ayo kita baca sama-sama. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang kepada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Ayat ini sejelas sekali mengatakan kepada kita, yang diartikan kita ikut Tuhan, artinya kita berpegang kepada firman-Nya, baik di dalam kitab Musa, baik di dalam kitab Mazmur, selalu ditegaskan kita harus taat kepada firman Tuhan. Yang disebut kita ini orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang mengikuti Tuhan dan selalu berpegang
kepada firman-Nya. Oh saudara sekalian, hal yang tidak gampang, hal yang tidak mudah bagi kita anak-anak Tuhan selalu berpegang kepada firman-Nya. Bahkan dikatakan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ini ya, kita balik lagi di sini katakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Kalau jelaskan nanti mungkin saya khotbah 3 seri ini, betul enggak? Yang kedua dikatakan beribadahlah kepadanya. Saya suka sekali terjemahan bahasa Indonesia, beribadah. Istilah beribadah ini seringkali dalam Alkitab diterjemahkan menjadi layanilah Dia. Baik di dalam Alkitab Inggris ataupun Mandarin diterjemahkan layani. Tapi bahasa Indonesia betul. Di sini konteksnya adalah beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang benar, bukan kepada berhala-berhala. Nah saudara sekalian, kalau bicara tentang berhala nanti panjang lagi. Karena Martin Luther mengatakan bahwa apa yang disebut berhala, segala sesuatu yang menggantikan kedudukan Tuhan di dalam hatimu, itu sebenarnya adalah berhala. Nah saudara sekalian, yang saudara senangi apa? Banyak orang tua cinta kepada anak, tetapi anak nggak sadar itu menggantikan kedudukan Allah di dalam hatinya. Mengerti saudara? Banyak orang senang piano. Ada anak remaja belikan piano, papa siang malam terus makan, tidak peduli sekolah, tidak peduli apa aja, dia main piano. Itu artinya piano menggantikan kedudukan Allah di dalam hatinya. Ibu-ibu, wah, tak sindir sebentar ya. Apa yang jadi berhala? Soalnya ada orang yang lucu mengatakan ibu-ibu ini sering shopping ini jadi berhalanya. Kalau sudah masuk shopping, wah lupa segalanya betul. Mau beli kecap, mau beli sabun, sudah keliling hampir 2 jam. Setelah pulang sabunnya ketinggalan. Nah, ini satu contoh ya. Banyak hal yang secara tidak sadar memenuhi hati kita. Musik baik ya baik, tapi jangan musik jadi berhala kita. Saudara, beribadahlah kepada Tuhan. Ini hal sangat penting sekali. Ibadah dapat dibagi menjadi 2 jenis. Satu dinamakan ibadah dalam arti yang sempit. Dalam arti yang sempit, yang kedua dalam arti yang luas. Yang sempit itu apa? Saudara sekalian, berdasarkan Yesaya pasal 6 1-8, saudara pulang boleh baca. Itu ibadah di dalam ruangan dibatasi oleh ruang dan waktu ini, namanya ibadah yang terbatas. Saudara, ibadah di sini jam berapa? Jam 8. Boleh enggak datang jam 7? Saya tadi pagi jam 7 lah. Enggak ada orang ya, bukan salah saya. Bukan salahnya ini, salah saya kok pagiin, betul enggak? Pagi. Betul, bisa jam 8. Oh kalau kita mau datang jam 9, jam 10 atau jam 12, datang ya ibadah OTW, betul enggak? Karena dibatasi oleh ruang dan waktu. Ingat, kita telah ditebus oleh Tuhan.
kita menguduskan hari yang pertama. 7 hari Tuhan minta kita menguduskan yang pertama. Di dalam Keluaran 13, di sana dikemukakan setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, memasuk di dalam padang belantara, mau menyeberang sungai Yordan, laut merah. Tuhan mengatakan, semua yang sulung yang pertama itu adalah milik Tuhan. Artinya yang paling utama, yang terbaik itu dipersembahkan kepada Tuhan. Secara materi Tuhan berikan kepada kita. Alkitab mengatakan perpuluhan 1/10 untuk Tuhan. Perpuluhan artinya apa? Yang terutama, yang paling utama didulukan Tuhan. Kalau saudara dapat 1 juta, misalkan, saudara persembahan berapa? Bukan dia. Persembahan berapa? 1/10 berapa? Hah? Wah, nggak pakai maya. 100.000. Saudara dapat 1 juta, itu 100.000 harus diasingkan dulu, disendirikan. Ini korban yang 9/10 dipakai dewek. Jangan kita pakai dulu sampai terakhir. Ya ana sisane, ndak gitu utangnya Tuhan. Nah, ini kekeliruan. Yang utama dipakai, dipersembahkan kepada Tuhan. Hari juga gitu. Materi 10, Tuhan minta 1. Hari ada 7. Hari yang pertama itu untuk Tuhan. Bukan keluar semua sampai capek-capek akhirnya mungkin kebaktian. Enggak. Justru di dalam kondisi yang pertama, yang paling baik itu untuk Tuhan. Nah, saudara, kita berbakti di dalam hari Minggu. Hari yang pertama, betul. Di dalam kondisi arti sempit, kita dibatasi waktu dan ruang. Saya khotbah pelan-pelan nggak apa-apa, Pak. Kayak ini, kayak ngajar. Selama nggak ngajar. Saudara sekalian, dibatasi oleh waktu dan ruang, itu ada liturginya. Seperti Pak Hendra tadi pimpin, ada liturgi. Ada doa, ada pujian, ada firman, ada persembahan, dan lain-lain sebagainya. Itu susunan teratur. Maka itu, saudara, kita harus mengikuti aturan itu. Ada gereja yang enggak aturan saenake dhewe. Saya waktu pernah ikut satu kebaktian, saya cuma observasi aja. Kebaktian penuh sesak. Nyanyi. Setelah nyanyi, kira-kira hampir 45 menit. Baru kita disuruh duduk. Waduh, mati kalau sekarang aku nggak kuat. Oh, pun. Loh, saya naik nggak. Habis gitu ada kesaksian. Wah, panjangnya. Sampai saya bilang istri saya, wih, suruh turun aku yang khotbah. Loh ya, waduh, tidak ada aturannya. Gereja kita pakai aturan. Semua diatur dengan baik. Ini artinya ibadah di dalam arti yang sempit. Kita persembahan bukan sekedar cemplung nawang plung, tapi mewakili seluruh hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Mengerti ya? Nah, saudara, dalam arti yang luas, apa artinya? Artinya setelah kita keluar dari ruang ibadah ini, kita masuk di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah liturgi, unsur-unsur di dalam ibadah itu
kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Masa pandemi 2 tahun lebih, saya rasa ini anugerah Tuhan. Kita banyak waktu untuk bisa doa, betul enggak? Bisa baca firman, bisa pujian di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita tetap praktekkan? Bukan mana nyanyi terus, enggak. Tapi di dalam segala hal kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam segala hal kita tahu kita melalui doa. Ada pembantu rumah tangga nyapu aja. Dia doa, Tuhan bersihkan hatiku seperti aku nyapu lantai. Bagus gak? Bagus. Nah, saya ini salah satu contoh. Ada pembantu rumah tangga yang masak enak. Tuhan ajarkan aku. Ini yang terbaik yang bisa aku berikan kepada majikan. Ajarkan aku memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, artinya di dalam kehidupan kita sehari-hari, unsur-unsur ibadah, doa, persembahan, pujian, firman, dan lain sebagainya, itu merupakan hal yang kita harus terapkan di dalam kehidupan. Saya kira ini di dalam keluarga juga penting sekali. Ada satu perkataan yang mengatakan, gereja adalah keluarga kecil. Keluarga adalah gereja kecil. Gereja adalah keluarga besar. Saudara sekalian, jadi apa yang diterapkan di dalam gereja, itu diterapkan di dalam keluarga. Ingat saudara sekalian, bahwa keluarga yang kecil merupakan gereja yang berkenan kepada Tuhan. Adakah keluarga-keluarga saudara tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga keluarga ini menerapkan unsur-unsur ibadah yang ada? Saudara sekalian, luar biasa sekali. Nah, kita lanjutkan dulu, nanti terlalu panjang. Nah, sekarang kita lihat teladan dari Yosua. Yosua yang dipakai sebagai teladan di sini. Kita lihat di dalam Keluaran 24 ayat 13. Keluaran 24 ayat 13, lalu bangunlah Musa dan Yosua, abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Keluaran 33 ayat 11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya, face to face ya ini. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdi Allah Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Saudara sekalian, Yosua pertama kali muncul namanya di sini. Dia adalah pengikut Musa yang sangat setia. Waktu itu kira-kira penafsiran kita bilang umurnya kira-kira 40 tahun. Sampai keluar dari padang belantara masuk Kanaan kira-kira 80. Dia ada kesempatan 30 tahunan untuk melayani Tuhan, pimpin bangsa Israel masuk ke dalam negeri Kanaan. Nah, saudara, bukan saja demikian. Kalau kita lihat bahwa ini Yosua setia melayani sejak masa muda. Musa dipanggil Tuhan naik ke Gunung Sinai 40 hari 40 malam. Yosua itu dampingi. Saya sering pikir, waduh, 40 hari 40 malam makan apa ini ya? Gimana kalau ini?
Gimana istirahat? Saya pikir betul. Dia kan manusia normal. Musa 40 hari 40 malam. Saya kalau suruh nungguin Musa, jangan lagi 40 hari 40 malam. 4 jam aja nggak tahan aku. 40 hari. Kesetiaan akan Yosua luar biasa sekali. Dan akhirnya ketika Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai Kanaan. Semua tak tahu mungkin ya. 12 pengintai ini ada 2 yang setia. Satu Yosua, satu siapa? Kaleb. 2 setia kepada Tuhan. Walaupun yang lain berontak, tetap dia setia kepada Tuhan. Nah, sampai akhirnya di sini dikatakan, karena kesetiaan itulah dalam Bilangan 27 ayat 22-23. Bilangan 27, 22, 23. Di sini dikatakan, lalu Tuhan lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkan tanganmu di atasnya. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua, menyuruh dia berdiri di depan Imam Eliezer dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya ke atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Yosua diangkat sebagai pengganti Musa. Ini hal yang sangat luar biasa sekali. Sampai akhirnya saudara sekalian, ketika sudah masuk di dalam, sudah menyeberang Sungai Yordan, itu Yosua yang pimpin bangsa Israel. Luar biasa. Yosua 1 ayat 1 sampai 2. Hanya Yosua yang menggantikan tongkat pemimpinan Musa. Musa adalah nabi yang hebat sekali. Tidak pernah dalam Alkitab ditulis ada nabi yang berbicara muka dengan muka, face to face. Tidak pernah. Cuma Musa. Siapa yang bisa gantikan Musa? Tuhan mengatakan Yosua. Berarti Yosua ini sangat hebat sekali. Banyak pemuda-pemuda setialah kepada Tuhan. Bisa pegang, bisa menggantikan tongkat, meneruskan tongkat kepemimpinan daripada Musa, daripada generasi yang ada. Kita semua harus akui, termasuk Musa, semua itu akan ditelan oleh usia. Wah, dulu sama kuat sekali. Sekarang jalan masih pelan-pelan. Jalan tidak hati-hati, tuk jatuh. Itu pasti nggak bisa selamanya. Maka itu yang generasi muda harus siap-siap pegang tongkat kepemimpinan itu. Nah, saudara sekalian, di dalam Yosua yang kita baca pertama tadi dikatakan, Yosua mengatakan ayat 15, Yosua 24. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kami diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian,
sedikit kesaksian sebagai penutup. Saya tadi mengatakan saya sudah menikah 48 tahun. Jarang terima khotbah tentang keluarga. Karena saya pikir, bukan katanya yang khotbah dan yang lain, saya pikir Tuhan mampukah saya dan keluarga saya tetap beribadah kepada Tuhan. Itu ujiannya sangat berat sekali. Saya bersyukur Tuhan kasih saya pendamping yang setia. 48. Saudara sekalian, kami punya 3 orang anak. Semua laki-laki. Hebat ya. Orang Tionghoa bilang sanjian kok jago silat. 3. Nah, waktu saya baru menikah, saya dengar khotbah pendeta Nababan, NAE Nababan, Dr. Nababan. Ini sekjennya PGI dulu, zaman dulu. Saya dengar khotbahnya. Khotbah itu mengatakan, saudara sekalian, masyarakat banyak kenakalan remaja. Bisa diklasifikasikan menjadi 3 golongan. Anak-anak yang nakal. Pertama, dia bilang anaknya dokter. Oh, kaget. Ada yang dokter enggak sih? Parwet ada yang dokter. Loh, mana? Iya, dokter karena sibuk ngurusi pasien. Anak-anaknya seringkali tidak dapat perhatian. Ternyata sedikit banyak anak remaja yang anaknya dokter. Nakalan remaja. Yang kedua, dia bilang anak polisi. Polisi tiap hari stopan terus ini. Wah ini anaknya banyak yang terlantar. Setelah dia utarakan panjang lebar, dia bilang yang ketiga. Wih, saya dengar siapa sih? Dia bilang anaknya siapa? Anak pendeta. Waduh, mati. Anak pendeta. Ternyata papanya setia di dalam pelayanan. Sibuk di dalam pelayanan. Tapi anak-anaknya nakal-nakal. Saya lihat, saudara pendeta Amerika, nanti tanya Pak Yarman, pendeta-pendeta yang terkenal. Betul anaknya? Anaknya yang bunuh diri, anaknya yang kena narkoba, macam-macam. Itu anak pendeta, gak gampang. Maka saya bersyukur punya pendamping yang setia. Saya kadang-kadang sibuknya loh, pernah sibuk 1 hari masuk adijasa 3 kali. Pagi ngubur, siang tutup peti, malam penghiburan. Orang yang lain kabeh. Bayangin. Ada mahasiswa praktek ke gereja saya. Saya tanya, kesan kamu apa? Di sini 2 bulan. Pak, saya 2 bulan. Dihitung-hitung, masuk adijasa 21 kali. Enak kamu 21 kali, laku berapa kali? Sampai bosan-bosan. Nah saudara sekalian, saking sibuknya, seringkali anak tidak kontrol. Tapi saya bersyukur 3 anak saya. Saudara sekalian, sampai saat ini 2 di Amerika, 1 ada di dekat saya. 3-tiganya enggak lebih-lebihan. Tapi orang Tionghoa bilang pisang pucu bisa yui. Artinya kalau dibandingin dengan atas mungkin bukan apa-apa. Tapi kalau dibandingin yang bawah-bawah lumayan lah. 3 anak saya setia melayani Tuhan. Yang pertama jadi pianis di Amerika. Yang kedua di Amerika, dia setia pelayanan di sini. Yang ketiga itu anak saya jadi pengurus lah, apalah macam-macam, juga penerjemah.
penerjemah itu gereja Indonesia seringkali harus dari Inggris terjemah Indonesia. Indonesia yang dalam terjemah bahasa Inggris. Itu anak saya yang ketiga. Tapi dia bisa renungan. Saya bilang saya bersyukur. Yang lebih bersyukur lagi, sejak kecil istri saya tiap malam kami kumpul doa, hafal ayat Alkitab. Sekarang anak saya ngajari cucu saya itu pengakuan iman rasuli, 10 hukum, ayat-ayat firman Tuhan, doa Bapa kami dan lain sebagainya. Tetap jadi saya pikirkan, puji Tuhan, kalau itu semuanya anugerah Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa. Semua itu hanyalah anugerah Tuhan. Kita semua itu, saya baru khotbah di satu tempat, saya bilang kita semua itu seperti sarung tangan. Saudara sekalian, sarung tangan, siapa yang tidak tahu sarung tangan? Tahu semua ya. Sarung tangan itu kalau tidak ada tangan yang masuk, yang lemprok. Kalau dimasuki tangan, baru bisa dipakai. Kita ini sarung tangan. Tangan yang berdaulat adalah Tuhan. Amin. Kita serahkan. Tuhan, saya nggak bisa apa-apa, sarung tangan. Pakai aku, masukkan tanganmu Tuhan. Supaya bisa dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersyukurlah, kita sering hampir tiap tahun ada ibadah keluarga ya. Itu puji Tuhan. Keluarga-keluarga kiranya Tuhan pimpin, Tuhan berkati sehingga melalui keluarga-keluarga ini GKA Gracia dibangunkan. Bahkan bukan saja generasi ini, generasi selanjutnya seperti kata Yosua, aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin, amin. Pasti akan beribadah kepada Tuhan, supaya dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati saudara sekalian. Saya persilakan Pak Herman. Mari kita masuk di dalam masa hening. Bapa di dalam sorga, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami wejangan dari kebenaran firman yang disingkapkan melalui kehidupan dari generasi-generasi pendahulu kami, yang telah membuktikan dalam seluruh perjalanan hidup mereka saat mereka berada di bumi, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan berpegang teguh kepada kebenaran firman. Pun pada hari ini
kami juga boleh bersyukur bahwa hamba-Mu yang boleh setia mengasihi Engkau, melayani Engkau, bersama-sama dengan orang-orang yang kekasih Engkau karuniakan, keluarga, dan segala sesuatu yang Tuhan boleh kerjakan melalui mereka. Boleh mengingatkan kembali akan kebenaran ini kepada kami. Kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman. Dan biarlah Tuhan tolonglah kami, agar kami mampu menghayatinya di dalam kehidupan praktis kami keseharian. Tolonglah kami sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai anggota keluarga, untuk boleh senantiasa mengingat akan petunjuk kebenaran firman yang merupakan jalan-jalan yang sungguh Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan setiap keluarga, kami menyerahkan umat Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan pergumulan-pergumulan kehidupan, pekerjaan, rumah tangga, masa depan anak-anak, dan juga kondisi-kondisi kesehatan, baik karena faktor usia yang semakin bertambah, maupun karena sakit penyakit, dan juga pergumulan-pergumulan yang bersifat spiritual, karena tidak segala sesuatunya mudah dipahami di dalam kehidupan ini. Tapi ya Tuhan, Engkau kiranya bermurah hati, menunjukkan dan melanjutkan senantiasa kasih setia, penyertaan dan pertolongan kepada jemaat-Mu, kepada umat-Mu, kepada kami semua. Kami juga berdoa bagi pekerjaan gereja, mohon Tuhan yang terus menyertai untuk setia di dalam memberitakan akan kebenaran firman, di dalam menjalankan misi yang Tuhan telah tetapkan untuk dikerjakan sampai menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Berikan kesetiaan kepada kami semua, kepada umat Tuhan, kepada keluarga, kepada gereja sebagai institusi, untuk setia menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Kami juga berdoa mempercayakan ke dalam tangan Tuhan segala kondisi dan keadaan dunia pada hari ini. Ya Tuhan, Engkau yang maha berdaulat, Engkau yang telah menetapkan dasar-dasar dari segala alam semesta, dan Engkau juga yang menetapkan segala akhir dari segala sesuatu. Kami percaya bahwa di dalam segala sesuatu Engkau berdaulat dan Engkau terus campur tangan. Dan kami memohon belas kasihan. Kami menyerahkan dunia ini yang sedang bergolak dan dampaknya yang terasa secara global, baik oleh karena masalah pandemi yang masih belum berakhir, maupun oleh karena terjadinya peperangan yang membawa dampak pada kondisi-kondisi ekonomi, sosial, politik, dan berbagai hal yang lain. Ya Tuhan, Engkau berdaulat dalam segala sesuatu, dan kami percaya satu hal, Engkau mengatur seluruh masa dan arah sejarah untuk kemuliaan-Mu saja dinyatakan di dalam kehidupan segenap kaum pilihan. Kami menyerahkan segala jalan-jalan keluar yang ditempuh. Kami menyerahkan segala daya upaya, secara khusus di negeri kami Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin negeri kami, dari pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong mereka menjalankan pemerintahan dengan sungguh amanah, dengan takut akan Tuhan, berdiri di atas kepentingan seluruh rakyat banyak tanpa pandang bulu, dan membawa negeri ini ke arah yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa bagi segala persoalan-persoalan yang ada secara internal dalam bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau mengaruniakan hikmat bagi seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah sampai kepada seluruh rakyat, berjuang bersama-sama bahu-membahu di dalam mencapai solusi yang terbaik dan yang memperkenan hati Tuhan. Pada akhirnya, hamba-Mu berdoa, bila di antara kami saat ini sekali lagi membawa di hadapan-Mu pergumulan-pergumulan dan doa-doa khusus mereka, entah itu berkaitan dengan diri mereka atau orang-orang yang mereka kasihi, atau hal-hal yang lain yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka, dan mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan jalan-jalan keluar dan hikmat daripada Tuhan. Ya Bapa, kami memohon Engkau bermurah hati menunjukkan kasih setia dan kasih karunia-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami yang telah mengajar kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pagi, hari ini merupakan kebaktian minggu penutupan bulan keluarga. Kiranya bulan keluarga ini membangun dan memelihara semangat dan sukacita kita di dalam Tuhan. Mewakili majelis gereja, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Atas nama jemaat kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Jonathan dari GKA Gloria Surabaya yang telah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, juga kepada Bapak Hendra Gunawan yang telah memimpin liturgi ibadah pada hari ini, dan juga kepada segenap penata-layan yang telah mengambil bagian dalam penata-layan pada hari ini. Kiranya Tuhan berkenan menerima ibadah kita. Selamat datang. Kami menyambut dengan senang Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah pada hari ini, termasuk yang mengikuti melalui live streaming. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkati. Mari tetap menjaga nyala api semangat kita di dalam ibadah, persekutuan, dan pelayanan bagi Tuhan. Bulan keluarga, minggu ini merupakan minggu terakhir bulan keluarga di dalam kalender gerejawi kita. Mari tidak lewatkan kesempatan pemberitaan, pengajaran, dan diskusi tentang keluarga melalui talk show pada pukul 9.30 setelah kebaktian ini selesai. Mohon perhatian dari segenap jemaat. Persekutuan dalam minggu ini, mari tidak lewatkan juga persekutuan di sepanjang minggu ini yang dilaksanakan melalui Zoom meeting. Persekutuan Sola Fide pada hari Rabu tanggal 29 Juni pukul 7 malam dengan acara workshop bulan keluarga, bincang santai keluarga dengan pembicara Pendeta Yarman Halawa yang menghadirkan guest star Bapak Stefanus Harman dan Ibu Irma dengan tema Anakku Sayang. Persekutuan wanita Jumat 1 Juli pukul 9 pagi, gathering muda dewasa Jumat 1 Juli pukul 7 malam, on-site di Aula John Calvin di lantai 2. Persekutuan anak Sabtu ceria Sabtu 2 Juli pukul 4 sore, persekutuan remaja pemuda Sabtu 2 Juli pukul 4.30 sore. Mohon perhatian dari segenap jemaat. Sal Remaja Pemuda 2022. Sal Remaja Pemuda pada hari Senin sampai dengan Jumat 27 Juni sampai dengan 1 Juli 2022 secara onsite di Batu Malang. Informasi dan pendaftaran lebih lanjut dapat menghubungi kantor gereja. Mohon perhatian dan dukungan doa dari segenap jemaat bagi persiapan dan pelaksanaan acara yang istimewa ini. Ibadah Minggu Perjamuan Kudus pada hari Minggu tanggal 3 Juli minggu yang akan datang pukul 8 pagi. Gereja mengadakan sakramen perjamuan kudus. Mohon jemaat dapat mempersiapkan diri. Kebaktian umum hanya diadakan 1 kali. Mohon perhatian dari segenap jemaat. Kebijakan khusus gerejawi. Mempertimbangkan penyesuaian kebijakan pemerintah, maka gereja terus mengajak jemaat untuk kembali menghadiri ibadah secara minggu secara onsite atau hadir di dalam gedung gereja. Mulai Minggu 3 Juli 2022, gereja akan melakukan pembatasan penggunaan streaming melalui YouTube gereja. Akses streaming hanya dapat diikuti atau diakses bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang melakukan pendaftaran di kantor gereja. Mohon perhatian dari segenap jemaat. Gereja terus mengajak jemaat berpartisipasi mendukung pemerintah di dalam menjaga diri dan masyarakat untuk keluar dari masa pandemi COVID-19 ini. Gereja mengajak jemaat untuk terus menaikkan doa dan harapan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap upaya untuk mengatasi dan melanjutkan kehidupan yang terus semakin baik dan sehat. Demikianlah warta gereja yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Dan saatnya mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah.
Dengan hati yang penuh syukur, mari kita bawa persembahan kita dengan menaikkan pujian dari KPPK 353. Hidupku ini kuserahkan. Hidup jiwaku Tuhan, padamu ku serahkan waktuku untuk membalas kasih-Mu, dibasuh di dalam darah-Mu, agar ku dijadikan nyakuni segenap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu, seturut kehendak-Mu. Kuasailah hidupku, hatiku bersuci, Roh-Mu penuhi daku, dibasuh di dalam darah-Mu, agar ku dijadikan nyakuni segenap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu. Kasih-Mu membakarku, dibasuh di dalam darah-Mu, agar ku dijadikan segenap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau di hari Minggu yang kudus ini dan juga merupakan penutupan bulan keluarga di sepanjang bulan Juni ini Tuhan, kami boleh datang ke hadirat Tuhan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk berkat firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami, mengoreksi kami, menuntun kami, untuk kami boleh hidup seturut kehendak dan kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan, ampunilah kami Tuhan, karena kami seringkali sebagai manusia yang terbatas, kami seringkali gagal untuk hidup seturut kehendak kebenaran firman Tuhan. Kami seringkali tidak mampu menjadi umat Tuhan yang takut akan Tuhan. Kami seringkali mengalihkan pandangan kami daripada Tuhan. Kami seringkali menjalani kehidupan kami yang sembrono, yang tidak seturut kehendak kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami Tuhan, di dalam kami menjalani hari-hari di dalam kehidupan kami, dalam segala keterbatasan kami. Kiranya Tuhan berkenan terus boleh menolong kami, memampukan kami Tuhan, baik kami secara pribadi ataupun keluarga kami Tuhan. Kiranya kami boleh diberi hati yang takut akan Tuhan. Kiranya kami boleh diberi hati yang taat dan setia mengikut Tuhan. Dan kiranya kami bersama keluarga kami boleh senantiasa boleh menjadi umat Tuhan yang boleh senantiasa beribadah kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sehingga apapun yang kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan, di segala aspek kehidupan kami, kiranya hati kami boleh senantiasa terarah, tertuju kepada Tuhan, dan hidup kami senantiasa boleh memperkenan dan memuliakan Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah kami, dan kami juga bersyukur Tuhan, kalau kami boleh membawa sebagian dari begitu banyak berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, persembahan yang kami boleh bawa ke hadirat-Mu sangat tidak sebanding dengan begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan boleh menerima persembahan kami, boleh menyucikannya, menguduskannya, melayakkannya Tuhan, dan boleh memakainya bagi pekerjaan Tuhan yang boleh memuliakan Tuhan melalui gereja-Mu. Dan kami juga senantiasa memohon kemurahan Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami Tuhan di dalam kami menjalani hari-hari dan kehidupan kami. Kami bersama keluarga kecil kami maupun keluarga besar kami, dan setiap umat Tuhan yang Tuhan boleh pilih dari tengah dunia yang berdosa ini, kiranya
Tuhan yang boleh senantiasa beribadah kepada Tuhan dengan layak Tuhan. Sampaikan Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Yarman Alawa, dan setelah itu kita memuji pujian amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Maha Esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Pulang dan terimalah berkatnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi saudara sekalian, supaya saudara taat kepada Tuhan dan kepada anaknya Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Tritunggal, menguatkan saudara menjalankan firman-Nya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, amin. Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai.